Kalau hati bersih, pikiran jernih, sikap jadi mulia, akhlak cemerlang, dia berprestasi. Kalau hatinya bersih, dicintai orang lain, amalnya nikmat, doa diijabah. Hati bersih, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan orang yang hatinya bersih nanti ketemu Allah tuh Pak, bukan orang yang banyak amal, banyak uang, tapi orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Jadi begitu Pak. Sekarang kita misalkan punya kedudukan tinggi tapi sombong, gagal itu Pak. Ya, punya uang banyak tapi pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, gagal. Ini nih makanya orang yang paling bersih hatinya dan paling banyak amalnya, insya Allah itu kalau dia sampai mati begitu istiqomah, sukses lah ya. Level apapun, dah Allah ngebagikan pangkat, nggak mungkin semuanya jenderal, nggak seru ya. Kan pernah ada suatu saat kudeta, sebuah negara direformasi, presidennya nggak ngerti pangkat. Ada kolonel asli nih, Pak Presiden itu orang berjasa tuh, dia kasih pangkat, baik kasih dia pangkat kolonel. Pak Presiden itu berjasa ya kolonel. Akhirnya Pak Presiden, sekarang semua tentara kita kolonel semua, nggak ada koplalnya. Ya sudah, kamu kopral kan. Sederhana saja dalam Islam, kesuksesan itu ya kalau menjadikan kehidupannya jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bagaimana selama kita jadi tentara jangan sampai ninggalin ibadah. Ini mau latihan bablas salat ya. Saya juga dulu pernah latihan, wah susah salatnya tuh ya. Karena latihan di gunung. Tapi ternyata Islam memberikan keleluasaan. Sebelum pakai sepatu, wudu dulu. Jadi kita dalam keadaan suci. Kalau nanti waktunya sholat, latihan bisa dikosor, bisa dijama. Yang jelas mau nggak sholat, itu yang jadi masalah ya. Kalau kita sambil perang aja ada acaranya, sholat tuh gampang. Pokoknya Bapak harus jaga ibadah hubungan dengan Allah baik. Jangan sampai sibuk sekuat-kuatnya tapi ibadah bablas. Mau kemana? Mengabdi ke mana? Ke Allah, itu intinya. Yang kedua, memang kita harus jadi khalifah di dunia ini. Artinya menjadi orang yang senang berkarya, berbuat sesuatu. Bapak-bapak punya posisi sekarang bisa melindungi orang lain. Jangan sampai kekuatan kita jadi jalan kezaliman. Kalau kita ingin sukses, jadikan kekuatan, kedudukan, harta membuat hidup kita manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Kalau kita punya kekuatan, kedudukan, tapi hanya semua buat diri, gak manfaat, gagal dia. Walaupun kaya raya, buat apa kaya kopet ya. Kalau miskin, pendit ya wajar lah, gak ada yang dikasihin. Makanya usahakan. Dan yang ketiga, peran kita adalah dakwah. Artinya kita tuh harus memiliki kepribadian yang bermutu, sehingga orang lain yang melihat kita, nggak usah banyak kita sebutkan saya Islam, nggak perlu, walaupun boleh ya. Tapi yang paling penting bagaimana akhlak kita yang mulia, wajah yang jernih, pribadi yang santun. Dan kalau ini dimiliki, orang bisa melihat Islam dengan keindahan pribadi kita, sudah juga sukses. Daripada kita sebut Islam dan orang mual melihat kelakuan kita. Weh sangono bahaya mas. Ibu bapak yang budiman, memang tidak cukup membahas sukses dalam tempo setengah jam. Tapi mudah-mudahan sekarang alat ukur kesuksesan tidak dilihat dari dunia ini, tapi lihatlah dari kedekatan seseorang dengan Allah, dan buktinya dari akhlak yang mulia dan hidup yang produktif, berbuat kebaikan untuk orang sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha mendengar, cintailah kami ya Allah. Bukakan hati kami untuk melihat indahnya kebenarannya ya Allah. Bukakan hati kami untuk merasakan keagungan dan kebesaranmu. Luruskan hidup kami ya Allah. Jadikan setiap kaki ini melangkah hanya langkah menuju kepadamu.
Jadikan setiap tetesan keringat kami hanya jatuh di jalan-Mu. Jadikan setiap tenaga kami terkuras hanya dalam kebaikan-Mu ya Allah. Jadikan sepanjang hayat kami menjadi orang yang lurus, mengabdikan hidup ini hanya untuk-Mu. Wahai Allah yang Maha Agung, jangan biarkan kami tersesat dalam hidup yang sekali-kalinya ini. Jangan biarkan kami menjadi ahli maksiat, dan jangan biarkan kami tergelincir menjadi makhluk yang Kau laknat. Rob, berikan kesempatan bagi kami memperbaiki diri, dan berikan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini ya Allah. Berikan kesempatan bagi kami untuk memberikan yang terbaik dengan hati yang ikhlas, yang penuh manfaat bagi umat-Mu, bagi bangsa ini ya Allah. Duhai Allah, selamatkan bangsa kami ini ya Allah. Tolonglah kami, karuniakan kepada kami para pemimpin yang berakhlak mulia, para pemimpin yang berhati bening, para pemimpin yang taat kepadamu, yang dapat membimbing kami taat pula kepadamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang baik, marilah kita jadikan tolok ukur kesuksesan kita bagaimana seseorang bisa berakhlak mulia, ikhlas hatinya, dan penuh manfaat bagi hamba-hambanya karena Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.